perayaan Hari Suci Nyepi 1947 dengan menanam mangrove bersama. Boleh tepuk tangan bersama. Terima kasih. Mas licin. Yang nanam-nanam. Oh. Ya, dipersilakan Ibu Wamen. Iya, Bu Puspa. Bersama Ketua Panitia dan Masakti. Baik, akan saya pimpin dalam hitungan 3 kita tanam. Siap semua? Oke, diangkat dulu. Kasih lihat. Oke. Om bikin nama aslu, nama sidang. Ini nih kosong. Oh, ini tuh. Semoga pohon mangrove yang kita tanam ini dapat memberi kehidupan dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, silakan ditanam. Oke, sesi dokumentasi. Pelan-pelan. Pelan ya. Kurang dalam Ibu Wamen. Buset, ngucek di situ, ngucek. Dikucek. Aduh, jangan. Nanti Bu ada toilet nanti. Panitanya jangan di situ ngucek ya. Oke, Ibu biar gak contoh becek. Wah. Amen, lihat sini Bu Amen. 1, 2. Ibu Puspa. 1, 2. Kapon semuanya. 1, 2. Kali kita foto bersama dulu. Pegang mangrove posisinya. Ya. Oke, tim dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. 1, 2. Nah, ini rencananya ke depannya seperti apa? Kira-kira kelarnya kapan? Kelar apanya? Sampai ditanam semuanya, sampai dibuka untuk menjadi tempat wisata seperti itu. Sebenarnya ini gini, kalau Kementerian Pariwisata itu adalah hilir ya, dia sebenarnya kita penikmat. Artinya yang punya sebenarnya wilayah kalau kita bicara mangrove apa semua itu kan Kementerian Kehutanan gitu. Jadi kalau misalnya bicara ini kapan kelarnya itu saya ini Kementerian Kehutanan yang lebih tahu gitu. Tapi yang jelas kita adalah pemanfaatan kalau Kementerian Pariwisata ketika hutan mangrove sudah jadi dipikan ada juga kemudian beberapa wilayah lain ya sudah jadi itu yang kemudian kita jadikan destinasi wisata. Tentu itu bekerja sama kembali lagi dengan Kementerian Kehutanan. Potensi ekonominya seperti apa nih? Bagus sekali karena mangrove itu jadi yang salah satu difavoritkan oleh wisatawan dan ini juga sesuai dengan yang kita kembangkan ya di Kementerian Pariwisata yang berkelanjutan gitu. Jadi potensinya saya secara angka tidak bisa sebutkan tapi potensinya besar karena setiap ada hutan mangrove itu pasti jadi destinasi wisata. Coba di tempat lain juga seperti itu gitu ya. Bagaimana dengan pembangunannya untuk warga sekitar? Iya. Kalau dari kami sendiri kan kami dari Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga, yang jelas acara pada hari ini adalah dalam rangkaian peringatan Hari Suci Nyepi. Dan ini kita lihat sama-sama bahwa kalau dalam Hindu itu ada konsep Trihita Karana, yang paling penting adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama menanam mangrove untuk memastikan bahwa kelestarian alam akan terus bisa terjaga. Dan ini juga hubungannya sangat baik terkait dengan hubungan terhadap keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil di mana kita bisa mengajarkan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai untuk menjaga alam demi masa depan bangsa. Karena kalau kita ingin generasi emas 2045, nilai-nilai untuk menjaga alam itu harus diterapkan sejak dari awal, sejak usia dini, dan dimulai dari keluarga. Kira-kira manfaat apa yang bisa dirasakan oleh keluarga-keluarga penduduk terdekat di sekitar sini dari adanya hutan mangrove? Ya, yang jelas kalau misalnya ada hutan mangrove ini, kita tahu bahwa daun-daun dari mangrove ini juga bermanfaat untuk menyerap dan menghasilkan oksigen yang lebih baik lagi. Jadi keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar tentunya
Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ini akan dapat menikmati udara-udara yang lebih bersih dan tentunya berkualitas untuk perkembangan kesehatan dan keluarga mereka. Baik, Oke, terima kasih Ibu. Amin. Jalan nggak apa-apa ya Pak ya? Bahwasanya kegiatan ini bukan hanya Terima kasih, Bu. bakat, tapi berkelanjutan. Dalam arti kita menanam sekarang, setelahnya itu nanti kita koordinasi dengan dari Kementerian Kehutanan untuk tetap melanjutkan penanaman pohon dan menjaga merawatnya sampai tumbuh seperti sedia kala gitu. Jadi bukan hanya sekedar seremonial belaka. Lalu kalau manfaat, karena kami dari Panitia Nasional atas arahan Ketua Umum Parisade bermanfaat, tadi seperti yang disampaikan, ini kan tanam mangrove itu banyak manfaatnya, makanya mangrove yang kita tanam dari sini. Untuk pariwisata juga nanti kan di sini peak bagian daripada strategi nasional, pembangunan nasional untuk menjadikan daerah kawasan ini menjadi suatu daerah pariwisata. Itu saja teman. Tapi ini bukan kawasan PIK kan Pak? Masuk. Oh, termasuk ya? Masuk Hutan area. mangrove ini berarti termasuk Bukan. dalam, bukan kan? Kalau saya sih bukan ini. Dari Kementerian Kehutanan Iya, boleh Pak ya? Pak Sebentar. Direktur. Pak, terkait dengan pembangunan hutan mangrove di lokasi ini, kira-kira apa ada berapa saja di kawasan ini atau bahkan di seluruh DKI Jakarta begitu, lalu potensi kira-kira akan rampungnya itu kapan? Ya, ini akan diselesaikan memang secara bertahap ya, dengan melibatkan unsur masyarakat juga ormas untuk terlibat melakukan penanaman. Ya, ini akan terus bergulir secara tahap demi tahap dan tentunya kita harapannya tidak hanya ditanam dan diharapkan hidup. Oleh karena itu tadi kita tetap menjaga dan memeliharanya terus. Untuk perawatannya ke depan seperti apa? Ya, untuk perawatan ke depan tentunya kan memang kita di sini terus menjaga dan menjadikan lokasi ini sebagai area penanaman dengan harapan mengembalikan ekosistem yang ada di sini. Karena memang memiliki nilai ekologis dan nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Oh, izin klarifikasi, ini berarti bukan bagian dari Pantai Indah Kapuk kan? Bukan, ini bagian daripada hutan lindung. Apakah ke depannya kemungkinan akan digandeng oleh Agung Sedayu begitu? Belah. Ini ada kawasan lindung yang tentunya kewenangan ada di pemerintah. Oke, Terima kasih. terima kasih. Ya.